Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat hingga hari ini, meskipun kita sedang berada di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tema kita hari ini adalah jangan berhenti berdoa. Kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat hari ini, tanpa terkecuali baik itu orang kaya, orang miskin, pengusaha, penguasa, bahkan pelayan Tuhan. Semua telah memasuki seluruh aspek kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, budaya, dan kerohanian kita. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada orang yang sudah mulai jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, pasrah, seakan bahwa jalan keluar atas cobaan ini sudah tidak ada lagi. Tetapi pagi ini kita belajar dari kehidupan Daud, yang adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Ia adalah raja Israel yang tidak luput dari masalah dan pergumulan. Mungkin pergumulan yang dihadapi oleh Daud tidaklah sebanding dengan pergumulan kita. Ia dikejar-kejar oleh musuh, ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, ia ingin dilengsarkan oleh anaknya sendiri, dan tidak cukup sampai di situ. Orang-orang yang di sekitar kerajaannya pun turut menyerang dan ingin menguasai kerajaan yang dipimpinnya. Namun Daud tidak lemah. Daud tidak kehilangan harapan. Ia tetap semangat dan tetap kuat, karena dia memiliki tips untuk menguatkannya menghadapi masalah dan pergumulan hidupnya, yakni doa. Daud selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa tanpa doa, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Daud memang terkenal raja yang hebat dan kuat, tetapi itu tidak menjadi andalan baginya. Hanya doalah yang mampu menyegarkan dahaganya atas setiap kepenatan menghadapi persoalan. Tentu kita bertanya, mengapa Daud menjadikan doa sebagai senjatanya dalam menghadapi pergumulan? Yang pertama, Daud sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Ini dapat kita lihat di ayat yang kedua. Dikatakan bahwa hatinya menjadi lemah lesu. Ia sadar bahwa dirinya manusia yang lemah lesu, manusia yang terbatas. Ada kalanya kekuatan yang dimilikinya memiliki masanya, sehingga dengan doa ia dipulihkan kembali. Kesadaran diri atau pengenalan diri menjadikan kita pribadi yang kuat. Mengapa? Karena di balik kelemahan kita memiliki Tuhan yang menopang kita. Tetapi bagaimana Tuhan dapat menolong kita jikalau kita sendiri tidak pernah memintanya, tidak pernah memohon pertolongannya? Untuk itu, marilah kita terbangun dari mimpi kita. Marilah kita sadar siapakah diri kita. Dengan kita menyadari siapa kita, bahwa kita adalah manusia yang lemah, maka kita akan berdoa dan terus berdoa
memohon kepada Tuhan bersama dengan kita melewati pergumulan hidup yang berat ini. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa Daud sadar dan tahu kepada siapa ia berserah. Di ayat yang keempat dan kelima disampaikan di situ bahwa Daud menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Di tengah pergumulan Daud, tempat yang aman dan nyaman hanyalah kepada Tuhan saja. Ialah tempat yang tepat untuk berlindung dalam setiap persoalan dan pergumulan. Tempat lain memang menjanjikan, tetapi Daud tidak percaya karena di tempat itu ada banyak orang yang mengambil kesempatan. Pertolongan mereka tidaklah tulus, justru di balik pertolongan mereka ada cost atau ada deal-deal politik. Dan apabila Daud tidak mampu memenuhi kesepakatan itu, maka Daud akan diserang dan dijatuhkan. Tetapi kalau berlindung dengan Tuhan, Daud yakin bahwa Allah adalah setia dan tulus memberikan pertolongan tanpa ada tujuan tersembunyi di balik pertolongannya. Begitu pula kita hari ini, di tengah pergumulan kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Atau jangan datang ke warung-warung tua atau menggunakan narkotika untuk menghilangkan stres Anda. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan berdoa kepadanya, karena Ia adalah ya dan amin, akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Yang ketiga, Daud sadar bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Allah. Di sini Daud tahu benar bahwa untuk apa ia hidup di dunia ini. Ia sadar bahwa ada di dunia ini bukan untuk mencari kekuasaan, mencari harta benda, memperkaya diri, popularitas, atau untuk mencari kesenangan dunia, melainkan untuk memuliakan Allah. Pengenalan Daud akan apa yang hendak dilakukannya di dunia ini membuat ia terus berdoa, karena berdoa adalah salah satu tindakan untuk memuliakan Tuhan. Dan semua yang dialaminya diizinkan Tuhan, agar di dalam pergumulan itu ia mengenal bahwa Tuhan ada dan tetap memuliakannya. Kita juga yang mendengarkan firman ini, marilah kita mengenal tujuan utama kita, mengapa kita hidup. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan bahwa hidup kita digerakkan oleh tujuan, dan tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Artinya, dalam kondisi apapun jangan pernah berhenti melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jangan berhenti berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hatinya. Akhir kata, mari kita terus berdoa. Jangan kita kendor untuk menjaga kesehatan kita. Mari tetap mengikuti protokol kesehatan dan terus bersemangat untuk beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.